Pemirsa, untuk memperbincangkan soal dugaan adanya praktik suap di lingkungan Ditjen Pajak yang kini tengah disorot oleh KPK dan juga Kementerian Keuangan, kini kami telah terhubung dengan pengamat perpajakan Bawono Kristiaji. Terima kasih Pak Bawono telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat terkait dengan praktik suap pegawai pajak. Kalau kita lihat sebelumnya grafiknya ini bukan kali pertama saja terjadi, tapi sudah berulang kali. Menurut Anda apa sebenarnya yang membuat praktik ini terus saja terulang? Ya, pertama-tama mungkin saya harus mengapresiasi bagaimana sebenarnya komitmen ya Kemenkyu dan juga KPK untuk membangun atau mewujudkan sistem perpajakan atau sektor pajak ini lebih berintegritas, profesional dan bersih. Jadi dan kalau saya bisa menilai secara umum gitu ya, jadi bagaimana sebenarnya atau apa ini kenapa ini berulang, saya mungkin melihatnya dari kacamata yang lebih mencoba lebih jernih gitu ya Mbak. Kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir, justru banyak sekali pembenahan-pembenahan dalam bingkai reformasi pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau semisal ada pertanyaan, sebenarnya kalau ada pembayaran pajak itu nanti bagaimana sih? Ini kita lihat nanti pembayaran pajak itu semuanya masuk bank persepsi, masuk kas negara. Pelaporan, penyetoran itu nanti berbasis IT semua. Terus kemudian pengawasan eksternal, pengawasan internal dari Kitsda di dalam Direktorat Jenderal Pajak, pengawasan eksternal dari Itjen, dari KPK dan juga instansi yang lain, ini juga selalu mengawasi sektor pajak ini. Jadi kalau semisal ketika ada kasus ini, saya melihatnya sebagai suatu yang sifatnya berada di luar sistem, dalam artian ini sesuatu yang tidak apa ya, malah justru outlier sifatnya ya. Jadi malah justru saya melihat ini sebagai keberhasilan komitmen atau reformasi pajak yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, seperti itu Mbak. Oke, berarti kalau kita lihat ini bersih-bersih ya, bersih-bersih yang cukup berhasil ya terkait dengan reformasi pajak. Tapi kalau tadi Anda katakan bahwa Kemenkyu dan juga KPK yang saat ini juga telah menyelidiki adanya praktik suap ini, apakah memang saat ini menurut Anda, apakah memang sistem pembayaran pajak yang sekarang ini masih tetap rentan nggak sih Pak Bawono sebenarnya terhadap praktik suap dan korupsi? Iya, kalau menurut saya sebenarnya justru semakin tidak rentan ya, atau justru semakin transparan. Dari hulu sampai hilirnya, seperti tadi juga saya sampaikan, mungkin mulai dari proses pembuatan kebijakan yang selama ini juga semakin transparan, sampai nanti bagaimana proses pembayaran, buktinya segala macam, terus kemudian pengawasan, dan ini semuanya kalau kita perhatikan, mengadopsi teknologi informasi yang semakin intens dalam konteks sistem perpajakan. Jadi ibarat itu semua sudah berada di dalam sistem yang lebih termonitor. Jadi celah-celahnya mungkin menurut saya justru semakin sulit kalau dibandingkan dengan dahulu seperti itu ya. Itu sih Mbak. Oke, Pak Bawono, ini sebenarnya satu sisi kita bisa mengapresiasi terkait dengan reformasi pajak yang artinya ini kita semakin berharap celah-celah itu sudah tidak ada. Tapi dengan adanya kasus ini, bila memang ada nanti tersangka, maka ini akan melukai lagi kepercayaan para wajib pajak. Nah, menurut Anda seberapa besarkah ini nanti tentunya akan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak dan kepatuhannya? Ya, begini, kalau kita bicara tentang trust atau kepercayaan, ini kan sebagai salah satu aspek penting ya dalam bagaimana perilaku kepatuhan pajak dari masyarakat. Jadi semisal ada ketidakpercayaan, pastinya juga bisa berdampak pada hal tersebut. Namun demikian, kalau saya melihatnya justru selama beberapa tahun terakhir, ada tone yang lebih positif, ada trust yang semakin besar dari wajib pajak atas berbagai pembenahan. Lagi-lagi saya melihatnya kalau trust ini bukan hanya dari satu atau dua hal saja, tapi melihat sebagai suatu hal yang komprehensif ya, apa pelayanan, terus juga kemungkinan bagaimana adanya sengketa, bagaimana treatment yang lebih baik melalui misalkan compliance risk management yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Terus juga bagaimana kita tahu bahwa segala macam hal ini semuanya juga sudah mengadopsi berbasis teknologi informasi yang
nantinya, nah ini menarik ya, nantinya ini akan semakin mengurangi intensitas atau tatap muka antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Nah, jadi kalau kita lihat tone yang semakin positif ini sebenarnya menurut saya kepercayaannya itu sebenarnya masih ada di sana. Jadi karena secara komprehensif wajib pajak sudah menilai bahwa ini sektor pajak sudah semakin profesional, semakin bersih, semakin melayani dan sebagainya. Seperti itu sih. Oke, baik. Berarti dengan semakin berkurangnya lah kalau kita lihat tadi ya pertemuan tadi dan juga semakin menggunakan teknologi, maka kita harapkan bahwa ini akan menutup celah-celah itu. Tapi kalau kita bisa meniru Pak Bawono bahwa kita bisa mencontoh dari negara mana sih sebenarnya supaya kita tetap menjadi atau tidak ada ruang lagi paling tidak untuk para korupsi ini atau tidak ada lagi ruang untuk praktik suap ini. Oke, jadi kuncinya sebenarnya menurut saya ada 3 aspek ya dalam konteks bagaimana mengurangi atau menciptakan integritas dalam sistem pajak. Yang pertama sudah pasti transparansi dari berbagai sisi ya, baik dari sisi bagaimana perumusan kebijakan sampai nanti bagaimana pertemuan, pemeriksaan dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah pengelolaan kode etik, dan yang terakhir adalah bagaimana sistem yang bisa menjamin hal-hal tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang di banyak negara yang saya anggap contoh kasus saya berhasil misalkan di banyak negara Skandinavia atau juga negara di Eropa Barat seperti itu ya, yang juga menerapkan hal-hal tersebut. Nah, menariknya juga di Indonesia kalau kita lihat 5 pilar reformasi pajak di Indonesia 2017-2020, ini kan diantaranya adalah SDM, jadi bagaimana tata kelola SDM yang lebih profesional, integritas dan sebagainya. Terus kemudian ada basis data dan teknologi informasi, serta organisasinya dibenahi juga. Jadi sebenarnya kita pun, kenapa juga saya mulai ini dengan apresiasi, karena menurut saya adanya kasus ini sebenarnya tidak lepas dari bagaimana reformasi pajak yang berjalan secara kontinu ini telah membuat sektor pajak ini semakin bersih. Menurut saya seperti itu. Oke. Karena kita ingat betul waktu Gayus Tambunan keluar, lalu kemudian citra perpajakan kemudian begitu turun, kepercayaan begitu turun dari masyarakat, sehingga akhirnya ini menjadi sebuah reformasi pajak yang diharapkan bisa menghilangkan gayus-gayus itu yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya terkait dengan hal ini. Oke, baik Pak Bawono. Jadi kalau kita lihat ya tadi ada katakan bahwa transparansi, kode etik, kemudian sistem ini menjadi sebuah mungkin 3 hal yang menjadi kunci keberhasilan kita untuk menumpas tuntas praktik suap dalam pembayaran pajak ini. Tapi kalau kita lihat mungkin bagaimanakah langkah terdekat yang memang harus dilakukan saat ini ataupun upaya-upaya ke depannya apa sih memang yang harus dilakukan atau diambil? Oke, kalau dari sisi sistem teknologi informasi, kita tahu saat ini juga Kemenkyu telah membangun yang namanya Cortex System. Jadi bagaimana nantinya semua administrasi perpajakan itu bisa dilakukan berbasis teknologi informasi. Dan ini roadmap yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Jadi kita tunggu saja. Terkait dengan kode etik juga sampai saat ini juga kita melihat komitmen yang tidak habis dari Kementerian Keuangan khususnya. Jadi kalau kita lihat mulai dari bagaimana Inspektorat Jenderal itu kemudian juga ada program whistleblower system, bagaimana masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui kering pajak dan sebagainya, berbagai saluran. Ini sebenarnya adalah salah satu atau beberapa cara untuk mengontrol yang namanya etika atau kode etik dalam untuk menjamin integritas itu semakin bisa terwujud seperti itu. Dan terakhir yang masalah transparansi. Memang kalau transparansi ini kita juga melihat bahwa bukan hanya di sektor pajak tapi juga aspek-aspek yang secara tidak langsung berkaitan dengan sektor keuangan seperti juga beneficial owner, terus juga bagaimana adanya sinergi atau pertukaran data antar instansi, ini kan sebenarnya sudah menuju ke arah sana. Jadi menurut saya ini semuanya on the right track, jadi bukan berarti ketika ada satu kasus ini akhirnya kita bisa melihat bahwa ada suatu, ini menurut saya malah suatu keberhasilan dan bukan suatu hal yang perlu untuk kita lihat sebagai suatu langkah-langkah yang malah justru
berakibat buruk. Seperti itu, Mbak. Oke, ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi, yang dimana ini sebuah wujud terkait dengan reformasi pajak untuk bersih-bersih, tidak ada lagi suap-suap atau dugaan praktik suap pegawai pajak ya. Seperti itu Pak Bawono. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Bawono Kristiaji, pengamat pajak dalam Prime Time.